Sahabat Ars, kami dari jurusan Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini kami akan sedikit berbagi ilmu mengenai sistem sanitasi dan plumbing. Gimana? Penasaran toh? Langsung aja nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa sharing ke teman-teman kalian. Ingat loh, sampaikan walau hanya seayat. So, happy watching guys! Teman-teman, tahukah kamu apa sih itu sistem sanitasi dan plumbing air bersih? Nah, di sini saya akan berikan penjelasan mengenai sistem sanitasi dan plumbing air bersih. Mengacu pada Compendium for Sanitation System and Technology, sanitasi adalah suatu proses multilangkah di mana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan atau sumber limbah ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Proses multilangkah ini disebut sebagai sistem sanitasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan plumbing air bersih. Plumbing adalah seni dan teknologi pemipaan dan peralatan untuk menyediakan air bersih, baik dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang memenuhi syarat dan pembuangan air bekas atau air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemari bagian penting lainnya untuk mencapai kondisi higienis dan kenyamanan yang diinginkan. Sumber air bersih diambil dari sumber air tanah berupa sumur dalam atau deep well. Air dari deep well ini masuk ke tangki penampungan yang berfungsi juga sebagai tangki pengendap lumpur atau pasir yang terbawa dari sumur. Kemudian, air dari roof tank dialirkan ke seluruh instalasi bangunan dengan memanfaatkan gravitasi. Sedangkan sistem plumbing adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan sistem plumbing haruslah dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan gedung itu sendiri dalam rangka penyediaan air bersih baik dari kualitas dan kuantitas serta kontinuitas maupun penyaluran air bekas pakai atau air kotor dari peralatan saniter ke tempat yang ditentukan agar tidak mencemari bagian-bagian lain dalam gedung atau lingkungan sekitarnya. Gimana teman-teman? Udah paham kan apa itu sistem sanitasi dan plumbing air bersih? Nah, biar lebih paham lagi, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sistem sanitasi dan plumbing air bersih pada gedung C3 dan C4 Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Teman-teman, ini yang merupakan bagian plumbing dari gedung C3 dan C4 Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Pipa biru ini terdapat dua pipa. Pipa ini berfungsi sebagai pipa air bersih. Pertama, pipa ukurannya lebih besar untuk lantai 1, sebab di lantai 1 tidak ada tekanan, hanya mengandalkan gravitasi. Untuk memperkuat penambahan tekanan, terdapat pompa Brewster pump di bagian atas pipa. Kedua, pipa yang ukurannya lebih kecil, 2,5, untuk pipa di lantai 2 dan 3, meski ukurannya lebih kecil, tetapi pipanya kuat bisa bertahan kurang lebih 20-25 tahun. Dan selanjutnya ini adalah pipa pembuangan air kotor atau pipa berwarna abu-abu. Pipa ini ukurannya lebih besar karena berfungsi juga sebagai peredam suara, agar suara bising atau suara air yang mengalir dari lantai 3 tidak terdengar di lantai bawahnya. Kemudian, pipa kecil warna putih berfungsi sebagai pipa kabel penangkal petir. Berikutnya, pipa akut yang ukurannya sama dengan pipa air kotor adalah pipa air bekas yang hanya terdapat di lantai 1 dan lantai 2. Dan yang terakhir, pipa putih lainnya yang terdapat di lantai 2 dan lantai 3 yang berfungsi sebagai drain AC atau pembuangan air AC. Perlu diketahui bahwa setiap instalasi di lantai 1, 2, dan 3 mempunyai kontrol sendiri-sendiri. Jadi, jika ada masalah di lantai 1 atau lantai lain, dapat mudah dikontrol pada masing-masing lantai. Untuk selanjutnya, mengenai sistem air bersih dan air kotor pada gedung ini. Sumber air bersih berawal dari sumur, penampungan air bersih, roof tank, dan diteruskan ke tangki di setiap gedung. Adapun sistem kerjanya, air dari sumur dipompa dan dimasukkan ke penampungan air bersih yang terdapat di luar gedung fakultas. Selanjutnya, selama di penampungan air dari sumur dibersihkan kemudian diteruskan ke roof tank atau penampungan sendiri yang punya pompa sendiri untuk meneruskan air ke gedung. Setiap pompa penampungan air bersih mempunyai pusat kontrolnya masing-masing di dalam gedung,
sebagai pusat kontrol mempunyai tangki berisi angin yang mempercepat aliran air ke setiap roof tank. Sistem ini dinamakan sistem blower. Jika air di setiap gedung habis, maka secara otomatis pompa akan mengisi air ke gedung-gedung. Dan begitu pula jika air di tangki setiap gedung full, air akan berhenti secara otomatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pengolahan air kotor. Air buangan dari setiap gedung ditampung di tangki penampungan sendiri yang tertanam di dalam tanah. Di dalam tangki tersebut, air diperbaharui kembali dengan memberikan zat pembunuh bakteri yang akan membersihkan air sehingga air kembali menjadi netral. Setelah netral, air dimasukkan ke penampungan selanjutnya. Dalam penampungan akhir, terdapat pompa yang akan meneruskan air ke saluran kota. Dengan catatan, air yang dapat ditampung di dalam penampungan air kotor kurang lebih 90.000 liter, dan juga sistem kerja mesin pengolahan air kotor berjalan secara otomatis. Sistem akan mulai bekerja apabila air di dalam tangki penampungan sudah setengah tangki. Jika air kurang dari setengah, maka mesin belum bekerja. Baiklah teman-teman, sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi untuk sharing ke teman-teman kalian. Pastikan mereka juga bisa mendapatkan ilmu sama halnya dengan kalian ya. So, thank you for watching guys.